Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Artinya apa? Artinya di sini memang fokus kamu di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 memang bekerja keras. Artinya apa? Kartu Seven of Wands artinya di sini memang kamu sedang berusaha untuk mengupayakan dan menyelesaikan semua tanggung jawab yang ada dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Tetapi di sini apabila kamu saat ini sedang memiliki usaha atau sedang berwirausaha, itu tanggung jawab kamu adalah 2 kali lipat daripada biasanya. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena memang menjelang fase-fase berakhirnya tahun 2020, dari sisi usaha kamu sudah harus mempersiapkan untuk tutup buku. Tutup buku di tahun 2020. Sehingga apa? Sehingga usahakan di beberapa hari terakhir di tahun 2020 kamu harus bisa lebih bekerja keras supaya di akhir tahun 2020 kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu dari urusan usaha kamu. Dan apabila kamu bekerja atau kamu berada di dalam suatu perusahaan, kamu bekerja di dalamnya, di sini memang kamu masih memiliki sebuah kelancaran di dalam pekerjaan. Artinya apa? Walaupun ada tanggung jawab, ada beban pekerjaan di situ, kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat baik. Sehingga apa? Sehingga di sini saya katakan urusan usaha dan urusan pekerjaan keduanya berjalan dengan sama-sama lancarnya. Dan di sini harus perlu diperhatikan lagi bahwa untuk masalah keuangan itu akan sebanding lurus dengan usaha dan pekerjaan kamu. Tetapi di sini memang kalau dari segi keuangan secara pemasukan itu cukup signifikan stabil. Artinya apa? Tidak terlalu ada hambatan yang berarti yang bisa menyumbat rezeki kamu. Dan di sini tentunya ketika rezeki kamu baik di hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, maka kemungkinan akan bisa bertahan sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Tetapi kalau bicara soal pengeluaran, memang akan ada beberapa pengeluaran yang skalanya cukup besar, tetapi di sini kamu pasti bisa kok yang namanya mengantisipasi dari pengeluaran-pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir, ketika bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini kamu harus bisa lebih menerima diri kamu sendiri. Termasuk apa? Termasuk menerima rasa sakit hati yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena di sini pasangan kamu selalu memberikan rasa sakit itu kepada diri kamu. Tetapi memang sampai dengan saat ini kamu masih bisa bersabar terhadap rasa sakit yang diberikan oleh pasangan kamu. Dan saya doakan semoga kamu lekas sadar, lekas pulih dan bisa memperbaiki dari sisi hubungan asmara kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cups. Artinya apa? Artinya di sini memang buat kamu yang punya zodiak Aquarius akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di sini bukan saya katakan hari ini lancar keuangan kamu atau pemasukan kamu lancar, tetapi justru di hari ini dan di beberapa hari ke belakang sejak hari Sabtu, Minggu dan Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 secara pengeluaran itu habis-habisan dan bisa dikatakan pengeluarannya cukup besar dan hancur
kehancuran. Karena apa? Di sini pengeluaran kamu itu mengeluarkan uang lebih dari perkiraan kamu. Dan tetapi di sini nggak usah jadi persoalan. Karena apa? Karena apa yang kamu keluarkan saat ini nanti akan mendapatkan gantinya ketika memasuki minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 nanti. Sehingga apa? Sehingga di sini memang nggak terlalu menjadi masalah apabila untuk saat ini pengeluaran kamu cukup besar dan cenderung tidak terkendali. Dan itu memang harus betul-betul kamu pahami. Jangan sampai ini menjadikan suatu pelemahan dari sisi mentalitas kamu karena masalah keuangan kamu yang jebol di beberapa hari terakhir ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memang di sini kamu akan menemui beberapa hambatan dan beberapa rintangan yang ada. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah bahwa rintangan itu pasti bisa kamu lalui, pasti bisa kamu lewati. Dan jika kamu lihat dari awal tahun 2020 di bulan Januari adalah bulan yang terberat buat kamu, bergeser sampai dengan sekarang di bulan Desember sudah banyak cerita, sudah banyak masalah yang terlalui. Dan tentunya ketika kamu akan menemui masalah itu pasti akan bisa kamu selesaikan. Dan tentunya kamu harus bisa menjadi penerang di tengah kegelapan kamu. Setidaknya jika kamu tidak bisa menjadi matahari, maka jadilah bintang yang bisa menghiasi malam. Maka dari itu alangkah bijaksananya jika kamu selesaikan masalah kamu satu persatu dulu. Dan tentunya di sini saya punya keyakinan bahwa kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Dan untuk urusan pekerjaan serta urusan usaha, di sini memang ada beberapa poin yang sepertinya agak sedikit abstrak. Kenapa saya katakan demikian? Untuk masalah pekerjaan sampai dengan saat ini sepertinya memang belum ada pekerjaan-pekerjaan yang menampakkan hasil yang bisa menopang kamu melampaui lebih tinggi. Dari apa? Dari sisi pekerjaan kamu yang layak. Artinya apa? Kamu kayak merasa nggak layak bekerja di sini. Seharusnya kamu bisa bekerja di tempat yang lebih baik lagi. Memang iya, betul. Kamu bekerja tidak sesuai dengan keinginan kamu bekerja tidak sesuai dengan passion kamu. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini kamu tetap harus semangat bekerja. Karena apa? Pekerjaan kamu saat ini masih menopang kondisi ekonomi kamu. Dan apabila kamu berwirausaha, tentunya di sini akan ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Salah satunya adalah menuju berakhirnya tahun 2020 akan ada beberapa hambatan-hambatan yang cukup terasa dari sisi usaha kamu. Dan tentunya kamu harus bisa survive dari sisi usaha ini. Jangan sampai adanya hambatan justru malah menghalangi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini secara konsep pengertian memang antara kamu dengan pasangan itu bisa sama-sama memahami, bisa sama-sama mengerti. Tetapi memang ada beberapa ganjalan-ganjalan yang ada di dalam diri kamu untuk bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Sehingga apa? Ketika ada masalah, maka keduanya sama-sama menutup diri. Dan ketika keduanya sama-sama menutup diri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya kesenjangan dari sisi hubungan asmara kamu. Jadi hal ini harus betul-betul bisa kamu perhatikan. Jangan sampai munculnya masalah kecil yang tidak perlu malah meracuni hubungan asmara kamu secara mendalam. Dan ini harus bisa kamu jadikan kehati-hatian. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Pentacles. Oke, buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini memang ada beberapa hal yang menjadi pikiran kamu. Salah satunya adalah ada beberapa pengalaman-pengalaman negatif kamu yang terulang di hari ini. Artinya apa? Artinya di sini kamu menjebak diri kamu ke dalam kerumitan yang kamu ciptakan. Sehingga apa? Perasaan kamu terbengkalai, pikiran kamu juga terbengkalai. Karena apa? Karena kamu menjebak diri kamu ke dalam ruminasi atau kerumitan di dalam masalah kamu. Sehingga apa? Pikiran kamu bingung akan berpikir seperti apa, dan perasaan kamu juga bingung akan mengekspresikan dengan seperti apa. Sehingga apa? Kondisi kamu saat ini adalah kamu terjebak di dalam pikiran kamu dan di dalam perasaan negatif kamu. Sehingga apa? Sehingga di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 sepertinya kamu ngerasa kayak cemas dan stres setiap hari.
Artinya apa? Kenapa kok bisa dikatakan cemas dan cenderung stres setiap hari? Karena masalah-masalah kamu sampai dengan detik ini masih belum selesai. Tetapi di sini kabar gembiranya adalah kamu sudah tahu apa sih yang sebenarnya memicu masalah kamu. Sehingga apa? Sebenarnya tinggal eksekusi saja. Tinggal eksekutor saja. Tetapi di sini rasanya kamu kok masih berat untuk mengeksekusi masalah kamu untuk kamu selesaikan. Sehingga apa? Sehingga di sini yang terjadi adalah memang masih terjebak ke dalam kerumitan yang kamu ciptakan. Makanya karena kamu terjebak ke dalam kerumitan tersebut, kamu masih belum bisa untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi. Dan untuk masalah keuangan, usaha dan pekerjaan di sini memang kamu masih menggenggam erat uang itu. Artinya apa? Artinya di sini dari sisi keuangan memang masih ada beberapa kelancaran yang harus kamu syukuri. Tetapi kamu juga harus ingat bahwa nantinya ruminasi yang terjadi di dalam diri kamu akan berdampak dari sisi keuangan kamu. Sehingga untuk sisi keuangan kamu harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai tercipta kebocoran dari sisi keuangan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, hal yang paling penting saat ini adalah kamu bisa memahami diri kamu sendiri. Jangan memahami pasangan kamu. Karena apa? Bagaimana bisa kamu memahami pasangan kamu sedangkan kamu tidak bisa memahami diri kamu sendiri? Sehingga lebih penting kamu memahami diri kamu sendiri, baru kamu memahami pasangan kamu. Dan ini yang seharusnya kamu lakukan di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Sun. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu, termasuk untuk urusan cinta, urusan masa lalu tidak bisa kamu paksakan. Karena apa? Satu, kamu pengen menghilangkan masa lalu kamu secara sekaligus itu nggak akan bisa. Itu akan cenderung memaksakan kehendak kamu. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu harus punya batasan-batasan yang tegas terhadap masa lalu kamu. Sehingga apa? Sehingga masa lalu kamu tidak cenderung meracuni kamu secara seutuhnya. Masalah kamu tidak cenderung merusak kamu secara sepenuhnya. Masa lalu memang akan terus ada, akan terus bergulir. Tetapi biar bagaimana caranya, kamu bisa menjadi sang pencerah terhadap masa lalu kamu. Dan semoga saja kamu bisa lebih berhati-hati terhadap masa lalu yang sifatnya merusak. Karena apa? Kenapa kok kamu sedikit rusak? Karena kamu terlalu membawa masa lalu itu kembali ke hari ini. Maka dari itu, bicara soal masa lalu, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai masa lalu yang terjadi malah merusak semuanya yang sudah kamu kendalikan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara pekerjaan, secara usaha, di sini kamu harus punya pikiran yang terbuka. Mana teman kerja yang bisa diajak bekerja sama? Dan mana teman kerja yang terkesan toksik dan terkesan menjatuhkan kamu? Karena apa? Kamu sering sekali mudah percaya dengan orang lain, padahal orang tersebut berpotensi untuk menjatuhkan kamu. Maka kamu harus berhati-hati terhadap musuh dalam selimut, terutama dari sisi pekerjaan kamu. Dan untuk kamu yang berwirausaha, saat ini adalah kamu harus bisa melampaui kompetitor kamu. Artinya apa? Usaha apapun pasti ada kompetisinya, ada kompetitornya. Karena apa? Ini sudah hukum alam. Kita hidup untuk berkompetisi. Maka dari itu di sini kamu harus bisa meningkatkan usaha kamu supaya apa? Supaya bisa melampaui dari sisi kompetitor kamu. Dan kemudian untuk masalah keuangan di hari ini memang saya katakan ada sebuah pencerahan yang masih cukup lancar. Artinya apa? Ada pencerahan yang luar biasa dari sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Ketika ada banyaknya pengeluaran masih bisa tertutupi dengan banyaknya pemasukan. Dan ini memang terjadi untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara memang tercipta sebuah pencerahan dari sisi hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga muncul lembaran-lembaran baru dalam hubungan asmara kamu. Dan lembaran baru ini sepertinya memang memunculkan adanya harapan baru yang akan kamu capai dengan pasangan kamu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus.
Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Fool. Oke, di sini untuk kamu yang punya zodiak Taurus, maaf, di sini ada kartu Two of Pentacles dan ada kartu The Fool. Artinya apa? Satu masalah keuangan kamu berantakan. Kenapa saya katakan berantakan? Karena kamu terlalu mudah untuk mengeluarkan uang dengan hal-hal yang tidak terlalu perlu. Maka dari itu di sini poin yang pertama, kamu akan bersusah payah di hari ini. Bersusah payahnya apa? Menyeimbangkan kondisi keuangan kamu. Dan ketika kondisi keuangan kamu ini tidak seimbang, maka akan terjadi kecerobohan. Dan kecerobohan ini sudah terjadi. Apa? Salah satunya adalah terlalu mudah memberikan pinjaman kepada seseorang, terlalu mudah memberikan hutang kepada seseorang. Sehingga apa? Sehingga kamu sulit untuk menagih uang kamu sendiri. Padahal itu adalah uang kamu sendiri. Itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah dari sisi pengeluaran. Kamu tidak bisa memprioritaskan mana kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Kamu tidak bisa memprioritaskan mana kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu selesaikan. Karena apa? Karena di sini memang ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan keuangan kamu. Kamu cenderung membeli beberapa hal yang belum terlalu kamu butuhkan. Sehingga apa? Hal itu mempengaruhi keseimbangan dari neraca keuangan kamu. Maka di sini poin yang paling penting untuk hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 adalah keseimbangan dari sisi finansial kamu. Kamu harus betul-betul berhati-hati dalam hal ini. Dan untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usaha, kamu harus bisa memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah kamu harus bekerja dengan betul-betul ada tujuan. Artinya apa? Artinya di sini pekerjaan kamu saat ini bisa nggak untuk mengembangkan diri kamu? Bisa nggak sesuai dengan passion kamu? Karena apa? Karena di sini kalau kamu bekerja tidak sesuai dengan passion kamu, tentunya akan ada tekanan. Tetapi bagaimana caranya kamu menyikapi tekanan tersebut? Karena tekanan ini tidak akan menekan kamu tergantung dari bagaimana cara kamu memperlakukan tekanan tersebut. Cara kamu menyikapinya bagaimana? Sehingga apa? Masalah di tempat kerja kamu semuanya tergantung dari bagaimana cara kamu menerimanya. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, hati-hati dengan kecerobohan yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Kecerobohan yang terjadi ini kenapa terjadi? Karena adanya komunikasi yang terhambat. Sehingga apa? Kamu terlalu mempercayai keyakinan kamu dan pasangan kamu juga terlalu mempercayai keyakinannya. Sehingga apa? Keduanya sama-sama punya prinsip dan prinsip ini sama-sama keras. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan ketika prinsip ini berbenturan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini maka kesalahpahaman kecil bisa meruntuhkan hubungan asmara kamu. Maka kamu harus betul-betul berhati-hati, terutama dari sisi hubungan asmara kamu. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Taurus untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 memang ada beberapa pikiran kamu yang sulit dikendalikan. Artinya apa? Kamu di hari Senin ini seakan-akan berada di dalam suatu kondisi yang dimana kamu susah untuk berkonsentrasi. Sehingga apa? Di dalam pekerjaan kamu ada beberapa hal yang sepertinya kamu miskomunikasi, yang seharusnya bisa kamu selesaikan tetapi terjadi misleading. Karena apa? Karena adanya kesulitan dalam konsentrasi. Maka dari itu usahakan hari ini kamu pusatkan konsentrasi kamu untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu dari sisi pekerjaan kamu. Dan kemudian dari sisi usaha, memang di sini ada sebuah peningkatan yang terasa, tetapi di sini ada hal yang lebih baik lagi sebenarnya. Artinya apa? Artinya di sini peningkatan yang terjadi di dalam usaha kamu ini belum menuju puncaknya.
Karena apa? Karena masih akan menuju kepada peningkatan-peningkatan yang lainnya. Asalkan apa? Asalkan kamu bisa berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan usaha kamu. Dan sebenarnya usaha kamu di hari ini sudah mulai berkembang. Bisnisnya sudah mulai ramai. Maka tinggal bagaimana kamu menjaga pasar, menjaga market, supaya apa? Supaya bisa mendatangkan benefit-benefit ataupun profit ke dalam usaha kamu. Dan untuk masalah keuangan, memang di sini terkadang ada beberapa perasaan tidak tenang, terutama untuk masalah keuangan. Kenapa saya katakan demikian? Kamu bukan merasa kekurangan, kamu tidak pernah merasa kekurangan. Karena apa? Kamu selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tetapi apa yang membuat kamu tidak tenang? Karena adanya tanggung jawab yang ada di awal tahun 2021. Sehingga apa? Sehingga kamu merasa tidak tenang jika kamu itu merasa takut atau merasa tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Padahal di sini kamu punya kemampuan yang luar biasa. Dan tentunya jika kamu sudah menikah, masalah dari sisi keuangan ini harus bisa dibicarakan dengan pasangan. Karena apa? Hubungan asmara yang kuat, hubungan asmara yang kokoh, maka ini semua tergantung dari bagaimana komunikasi kamu dengan pasangan. Kalau komunikasinya lancar, bisa berbagi masalah, bisa bertukar pikiran dengan baik, maka hubungan asmara kamu pun juga akan baik. Tetapi sebaliknya, jika adanya sekat di dalam komunikasi, maka ini yang mengakibatkan masalah dari sisi hubungan asmara kamu. Dan jangan sampai hal ini terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Oke, kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Artinya apa? Artinya di sini di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 memang ada beberapa perasaan yang tidak bisa kamu kendalikan. Sehingga apa? Sehingga kamu merasa hari ini cukup sensitif sekali dengan keadaan sekitar kamu. Alias di sini kamu mudah terpicu secara emosi. Dan ketika kamu mudah terpicu secara emosi, maka akan terbawa di malam harinya. Makanya ketika kamu ada masalah dengan pasangan, ada konflik dengan pasangan, ada kesalahpahaman dengan pasangan, maka kamu akan cenderung sulit tidur. Karena apa? Karena jam tidur kamu terganggu karena kamu masih tidur dalam situasi yang emosi. Seharusnya kamu itu tidur dengan perasaan yang tenang, tetapi ketika kamu tidur dengan kondisi yang emosi, maka kamu akan pusing kepala kamu. Kamu memikirkan sesuatu hal yang secara berlebihan sehingga memunculkan perasaan ketidaktenangan, memunculkan kecemasan, memunculkan rasa takut dan adanya gangguan tidur kamu. Maka dari itu usahakan tidurlah dalam kondisi yang tenang. Ada masalah di hubungan asmara, oke, memang ada masalah, tetapi yang harus kamu pahami adalah masalah itu jangan sampai mengganggu secara mental dari diri kamu. Dan untuk masalah keuangan, sebenarnya di sini bisa saya katakan di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 secara keuangan ada pemasukan yang cukup luar biasa. Tetapi itu tadi, di sini ada kartu The Temperance yang dimana kamu harus bisa untuk menyeimbangkan dari sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu kan ada dua tanggung jawab, ada dua kewajiban, maka semuanya harus bisa kamu bagi rata. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama yang ada kaitan eratnya dengan sisi finansial kamu. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kamu poin yang pertama adalah pikirkan dulu solusinya. Fokus kepada penyelesaiannya, fokus kepada pemecahan masalah yang ada. Hindari fokus kepada dampak buruknya. Karena apa? Karena di sini secara keuangan kamu harus bisa fokus kepada cara pemecahan masalahnya, bukan kepada dampak yang ditimbulkan. Kalau kamu memikirkan dampaknya, jelas keuangan kamu terdampak. Karena apa? Banyak tanggung jawab. Tetapi yang paling penting saat ini kamu harus bisa fokus kepada pemecahan masalahnya. Apa yang jadi masalah? Kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran kamu. Memang karena banyaknya tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kamu.
Dan kemudian di sini kamu harus bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu satu persatu. Oh, ini uang untuk kebutuhan keluarga kamu. Ini uang untuk kebutuhan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu. Jangan sampai kamu biarkan masalah tanggung jawab ataupun masalah kewajiban ini menumpuk jadi satu. Karena apa? Ketika ini semuanya menumpuk, maka kamu akan susah di dalam menyelesaikannya. Maka di sini saya katakan di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 kamu harus bisa terfokus. Terfokus untuk apa? Menyelesaikan tanggung jawab kamu secara keuangan tentunya satu persatu. Karena apa? Kalau kamu masih dalam kondisi yang mencampur adukkan jadi satu, menumpuk semuanya menjadi satu, maka kamu akan dalam kondisi yang bingung, hitam dan putih, dalam kondisi yang dilema terhadap bagaimana kehidupan kamu. Maka dari itu usahakan di sini selesaikan masalah yang ada kaitan eratnya dengan finansial satu persatu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan di sini memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, terutama kamu harus berhati-hati dalam lingkungan pekerjaan kamu. Karena apa? Di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya adalah satu, teman kerja kamu tidak terlalu menyukai dengan kehadiran kamu. Dua, tempat kerja kamu tidak layak buat kamu. Karena apa? Kamu lebih layak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari hari ini. 3. Di sini kamu berharap punya pekerjaan yang bisa menambah pemasukan kamu, tetapi pada kenyataannya tempat kerja kamu ini hanya bisa dikategorikan cukup. Bukan berarti kamu tidak mensyukuri, tetapi kondisinya adalah seperti itu dari tempat kerja kamu. Dan untuk kamu yang berwirausaha, memang di sini bisa saya katakan ada kelancaran yang cukup luar biasa, terutama dari sisi usaha kamu. Dan di sini yang harus kamu pahami adalah secara konsep rezeki, usaha kamu dalam kondisi yang bagus, usaha kamu dalam kondisi yang cukup lancar. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, tentunya di sini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Salah satunya adalah pengelolaan emosi. Jangan sampai kamu berada di dalam kondisi yang emosi terhadap pasangan kamu. Memang pasangan kamu ada beberapa hal yang membuat kamu tidak sepemahaman dengan dia, tapi ini adalah hal yang wajar. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan perbedaan yang ada dari sisi hubungan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Artinya apa? Di sini memang benar apa yang saya katakan kemarin sudah terjadi dan memang saat ini sedang kamu rasakan. Apa yang bisa menghancurkan kamu adalah hubungan asmara kamu. Apa yang membuat kamu di tahun 2020 ini merasa berat? Karena hubungan asmara kamu. Karena apa? Di sini hubungan asmara kamu itu terlalu berperan dominan untuk menciptakan masalah di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Kamu terlalu menyepelekan hal yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak tahu keadaan yang terjadi saat ini. Kamu tidak tahu kalau kondisi kamu sebenarnya saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi karena kamu terlalu menyepelekan hal ini, maka ini akan menjadi bom waktu. Sehingga apa? Kamu satu, terkesan dikendalikan oleh hubungan asmara kamu. Kamu terlalu takut ditinggalkan oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu rela memberikan apa saja yang kamu punya kepada pasangan kamu. Yang kedua, kehidupan kamu dalam kendali penuh hubungan asmara kamu. Artinya apa? Kamu terlalu mudah dikendalikan oleh pasangan kamu, sehingga kamu tidak bisa merdeka atas diri kamu sendiri. Dan yang ketiga, di sini kalau bisa saya katakan secara konsep masalah, memang ada beberapa hal yang terjadi hari ini. Salah satunya adalah untuk masalah keuangan. Karena di sini sepertinya di beberapa hari ke depan akan ada pengeluaran yang cukup besar. Walaupun secara kondisi pemasukan ada perbaikan, tetapi pengeluaran kamu jauh lebih besar. Dan hal ini yang harus bisa kamu sikapi, hal ini yang harus bisa kamu jadikan acuan untuk bisa lebih kamu prioritaskan masalah keuangan daripada masalah yang lainnya.
Karena apa? Ketika keuangan kamu baik, maka semuanya pun juga akan membaik. Tetapi jika keuangan kamu dalam kondisi yang buruk, maka semuanya akan dalam kondisi yang buruk. Jadi baik buruknya kamu itu ditentukan oleh dua hal. Satu, ditentukan oleh hubungan asmara kamu, dan yang kedua, ditentukan oleh kondusivitas dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini yang memang harus betul-betul kamu perhatikan, jangan sampai kondisi hubungan asmara dan kondisi keuangan kamu meruntuhkan kamu secara keseluruhan. Dan tentunya di sini jangan terlalu menyepelekan kehidupan kamu. Di sini sudah masuk pertengahan bulan Desember tahun 2020. Sehingga apa? Sehingga kamu harus bisa mengevaluasi diri kamu dan memanfaatkan momentum untuk bisa bangkit di tahun 2021. Dan saya doakan semoga yang terbaik selalu melingkupi kamu, semoga yang terbaik selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Amin. Inilah ramalan buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan ada dampak yang masih terjadi dari masalah kemarin. Artinya apa? Memang ada rasa stres, ada rasa putus asa, bahkan ada perasaan overthinking yang membuat kamu merasa bersalah. Karena apa? Ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada persoalan, yang menjadi permasalahannya adalah satu, kamu sulit menerima keadaan. Ketika ada masalah kamu itu nggak siap. Padahal sebenarnya secara mental kamu dari bulan Oktober kamu sudah terbentuk. Tetapi ya itu tadi, kamu sulit untuk menerima keadaan. Kamu tuh pengen hidup kamu tuh lempeng-lempeng aja tanpa ada masalah. Ya itu nggak bisa. Karena apa? Di dalam kehidupan pasti ada masalah. Maka dari itu hindari sikap sulit untuk menerima keadaan. Kamu harus bisa lebih terbuka di dalam menerima keadaan kamu. Dan yang kedua, kamu harus ingat bahwa di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang bisa kamu kendalikan dan ada beberapa hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Nah, di sini kamu harus lebih terfokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Jadi jangan semua kamu pikirkan menjadi satu. Jangan biarkan pikiran kamu ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena di sini ketika pikiran kamu ini penuh menjadi satu, maka akan menjadi beberapa masalah-masalah baru yang muncul. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Tidak semua masalah harus kamu selesaikan di 2020 ini. Nggak masalah kamu bawa masalah kamu ke tahun 2021 pun juga nggak apa-apa. Tetapi pastikan di tahun 2020 ini prioritaskan dulu masalah yang bisa kamu selesaikan, masalah yang bisa kamu kendalikan. Supaya apa? Supaya terjadi kenikmatan di dalam kehidupan kamu menuju akhir tahun dari 2020. Dan untuk masalah keuangan, di sini ada progres, memang ada progres yang cukup serius walaupun pelan-pelan. Artinya apa? Langkahnya itu pasti. Dan di sini memang di tahun 2020 kamu belum memetik hasilnya. Tetapi nanti ketika memasuki tahun 2021 baru kamu akan memetik hasil dari jerih payah kamu selama ini. Dan tentunya di sini bisa saya katakan tahun 2020 adalah tahun yang paling prihatin buat kamu. Tetapi kamu jangan menyerah. Karena apa? Seperti lakunya orang Jawa, bertapa terlebih dahulu baru dia akan mendapatkan ilmu. Sama seperti halnya dengan kamu, berjuang terlebih dahulu di tahun 2020 untuk menikmati hasilnya di tahun 2021. Dan di sini saya yakin di tahun 2021 kamu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di tahun baru tahun 2021. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini yang menjadi permasalahan sih sebenarnya hanya masalah kecil yang terlalu dibesar-besarkan oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Sehingga bisa saya katakan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu adalah hanya masalah sepele. Tetapi masalah sepele itu usahakan harus bisa segera kamu selesaikan. Jangan sampai masalah yang sepele justru malah merusak keharmonisasian dari sisi hubungan asmara kamu. Dan tentunya dengan kedewasaan kamu, saya yakin kamu
kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan semua permasalahan yang ada termasuk dalam masalah hubungan asmara kamu. Oke, kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan ramalan zodiak hari ini untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya adalah di sini kamu, mohon maaf sebelumnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu akan merasa semakin stres. Kenapa kok saya katakan kamu akan merasa semakin stres? Karena masalah-masalah sampai dengan saat ini nggak selesai-selesai. Usaha kamu cenderung sepi dan ada penurunan. Secara keuangan pun juga demikian. Ada masalah-masalah yang terasa dari sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Masalah tersebut merusak pikiran kamu dan akal sehat kamu. Maksudnya bagaimana kok merusak akal sehat? Gini, ketika kamu ada masalah, pikiran kamu itu sudah penuh. Dan ketika pikiran kamu ini penuh, maka di sini kamu berada dalam kondisi tekanan yang cukup hebat. Dan ketika kamu dalam tekanan yang cukup hebat, maka di sini akan terjadi muatan yang berlebih. Sama seperti halnya angkutan, ketika ada muatan yang berlebih, maka dia akan terdampak pada tekanan ke bawah. Sama dengan diri kamu. Ketika ada tekanan di dalam kehidupan kamu, maka cenderung ada penurunan. Penurunan keuangan, penurunan usaha, penurunan perasaan, penurunan pikiran, dan penurunan yang lainnya. Maka dari itu di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu mencari kunci. Mencari kunci daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan tentunya di dalam kamu mencari kunci permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, jangan terlalu hiraukan penilaian orang lain. Kamu hidup tidak untuk menyenangkan orang lain. Kamu hidup atas dasar diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu hidup itu untuk menyenangkan orang lain. Karena apa? Nggak akan bisa. Kamu hidup harus atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Maka jangan biarkan orang lain yang menentukan bahagia atau tidaknya diri kamu. Dan kemudian selanjutnya untuk masalah keuangan, penurunan memang cukup terasa. Karena apa? Dampak usaha. Ada penurunan yang drastis, maka otomatis secara keuangan juga akan terdampak. Maka dari itu ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai dampak ini terus meluas. Udah, hentikan dulu penurunannya. Dengan cara apa? Carilah solusi yang tepat untuk menghentikan penurunan dari sisi keuangan kamu. Dan memang di sini kamu terdampak daripada permasalahan yang kita hadapi ini dibandingkan tahun 2019 yang lalu di bulan Desember. Maka dari itu di sini yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kurangi dulu ekspektasi yang berlebihan, terutama ekspektasi terhadap orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu berharap kepada orang lain, maka itu akan memunculkan kekecewaan kepada diri kamu. Di sini kamu jangan biarkan orang lain masuk ke dalam diri kamu dan kamu harus bisa berdaulat untuk menyelesaikan kunci permasalahan kamu sendirian. Gak usah terlalu melibatkan banyak orang, karena ketika kamu terlalu melibatkan banyak orang, maka hal itu akan menjadi ribet karena kamu terlalu banyak melibatkan banyak orang. Selesaikan sendiri, kamu pasti bisa dan kamu pasti mampu. Bahkan di dalam hubungan asmara pun ketika ada masalah, alangkah baiknya jika kamu tutup sendiri. Karena apa? Pasangan kamu di sini sepertinya juga ada masalah. Nanti ketika kamu cerita masalah kamu, maka pasangan kamu pun juga malah akan cerita masalah yang dia hadapi. Jadi bukan solusi yang kamu dapat, tetapi malah curahan hati dari pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu pokoknya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk ramalan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan memang ada beberapa hal yang di hari ini kamu rasakan. Salah satunya adalah satu, dari sisi keuangan memang ada beberapa hal yang cukup terdampak dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Di hari Sabtu tanggal 12/12 ada beberapa pengeluaran yang besar terjadi pada hari itu. Dan tentunya hal itu mempengaruhi secara keseluruhan dari sisi keuangan kamu. Maka dari itu di sini pertanyaannya adalah kenapa kok kamu terlalu mudah mengeluarkan uang tetapi kamu juga terlalu mudah mencari rezeki? Artinya apa? Ada dua sisi. Di sini ada kartu The Moon. Satu, kamu terlalu mudah mencari rezeki dan di sisi sebaliknya kamu terlalu mudah untuk mengeluarkan uang. Sehingga apa? Kondisinya saat ini adalah kondisi seperti ini. Kamu bingung.
rezeki ini akan kamu arahkan kemana. Pengen rasanya menahan rezeki ini, pengen rasanya menahan rezeki ini supaya bisa bertahan lama, syukur-syukur bisa bertambah. Tetapi apa yang terjadi? Kamu memang masih belum bisa di dalam mengendalikan pengeluaran kamu. Dan di sini memang permasalahan utama kamu sejauh ini dari bulan Oktober, November, Desember di tahun 2020 ini adalah itu. Pengeluaran yang tidak terkendali, pengeluaran yang sepertinya memang cukup besar sehingga sedikit mempengaruhi dari kondusivitas keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ingat di hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, masalah kamu belum selesai. Masalah kamu masih ada. Oleh karena itu usahakan jangan menyerah, teruslah berjuang untuk menyelesaikan masalah kamu. Baik masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu maupun masalah yang ada di dalam urusan usaha kamu. Karena apa? Karena kedua masalah ini sangat penting. Karena usaha dan pekerjaan itu yang menopang diri kamu secara keseluruhan, dan saya yakin dan saya pastikan dengan kemampuan kamu sebagai archery atau sebagai pemanah, tentunya kamu bisa membidik menyelesaikan masalah yang ada di depan kamu. Dan kamu harus yakin sebagai seorang pemanah, kamu harus bisa menempatkan anak panah kamu ke dalam sasaran yang tepat. Oke. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, memang di sini kalau bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan memang jangan gampang terpengaruh oleh pihak-pihak luar. Karena apa? Di sini sepertinya memang ada beberapa pihak di luar hubungan asmara kamu yang menginginkan kehancuran dari hubungan asmara kamu. Makanya nggak usah heran ketika kamu dengan pasangan kamu baik-baik saja, maka selalu saja ada orang yang ingin mencari masalah dengan hubungan asmara kamu. Dan tentunya orang-orang seperti ini kamu harus berhati-hati, harus menjaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Karena apa? Orang-orang seperti ini akan menjadi virus di dalam diri kamu. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus bisa menjauhi orang-orang yang ingin menghancurkan, ingin ikut campur dalam sisi hubungan asmara kamu. Termasuk buat kamu yang sudah berumah tangga, hati-hati dengan saudara kamu yang ikut campur dengan masalah kamu. Karena apa? Saudara yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga ini berpotensi memunculkan keretakan-keretakan di dalam rumah tangga kamu. Maka kamu harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu diketahui ataupun ikut campur, ataupun orang lain ikut campur ke dalam permasalahan yang kamu hadapi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Dan selesai sudah pembacaan ke-12 zodiak, dan ini adalah ramalan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim nomor ataupun sudah chat ke nomor WhatsApp saya, mohon maaf, nomor WhatsApp saya sedang saya nonaktifkan terlebih dahulu. Karena apa? Kemarin saya buka open session curhat di WhatsApp, semua sudah saya balas, tetapi ada yang telepon, maka di sini terkesan mengganggu. Maka dari itu nomor WhatsApp saya nonaktifkan terlebih dahulu, dan saya prioritaskan buat kamu yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage zodiak harian ataupun di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan buat kamu yang sudah merasa kirim pesan di Instagram ataupun di Facebook, silahkan tulis di komentar nama Instagram kamu dan apakah sudah kirim pesan atau belum. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.